masyarakat pendukung Ganjar DKI Jakarta. Kemarin kan baru dilantik ya Bu? Ya. Ini program-programnya apa nih Bu ke depan Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali bisa berada dalam gerbong masyarakat pendukung Ganjar. Ditunjuk langsung oleh Ketua Umum yaitu Bapak Jimmy untuk memegang jabatan DKI Jakarta yang memiliki 5 wilayah sekaligus Kepulauan Seribu. Nah, jadi pertama karena Ganjar yang akan kita dukung, berarti kita harus mensosialisasikan siapa Ganjar kepada semua orang, ya. Terus yang kedua, untuk internal kita sebagai pengurus DKI dan cabang-cabangnya beserta dengan kecamatan kelurahan, saya punya program khusus untuk kita sampaikan atau kita berdayakan jadi pribadi yang mandiri. Artinya ya untuk datang rapat dan berkumpul menyatukan visi misi itu tidak perlu susah atau ragu lagi atau kerepotan lagi dengan dana operasionalnya gitu. Jadi pertama program yang akan saya berikan adalah program membeli minyak goreng jelantah yang dikumpulkan oleh para pengurus dari masyarakat, ya. Itu akan ada di 5 titik di setiap cabang DKI dan bisa jadi di setiap kecamatan, ya. Boleh juga di setiap kecamatan kita akan beli minyak goreng jelantahnya 5.000 per liter. Seperti ini masyarakat di sekitarnya pun tidak usah jauh-jauh lagi menjual minyak goreng jelantah, ya, karena ada di sekitar mereka yaitu pengurus-pengurus kita yang menampung dan kami akan bayar cash and carry, ya. Ada uang, ada minyak langsung kita bayarkan, dan itu biarlah untuk dana operasional kawan-kawan pengurus supaya semangat untuk datang rapat dan berkoordinasi dan untuk terlebih lagi untuk pengerahan massa pada saat kampanye besar nanti, ya. Mereka sudah punya dana operasional secara mandiri begitu. Nah, selain minyak goreng jelantah, saya juga punya program pemberdayaan untuk kaum emak-emak, ya. Karena apapun ceritanya dalam acara akbar kampanye ini biasanya yang sangat militan itu adalah kaum emak-emak, ya. Saya tertarik untuk menawarkan mereka pelatihan cara membuat sabun cuci piring dari Kelor. Nah, itu adalah hal yang baru mungkin, ya, di kalangan ibu-ibu, dan itu bisa dipergunakan bukan hanya untuk pribadi tapi bisa untuk dijual. Sekali lagi menambah pemasukan buat setiap rumah tangga, ya, untuk nambah uang jajan anaknya dan sebagainya. Nah, jadi 2 program ini. Yang ketiga juga ada kita punya program budidaya lele, ya, budidaya lele, ya, per kecamatan atau per cabang, ya, itu satu kolam lele itu kita akan berikan minimal itu 200 bibit lele jadi uang, ya, diperjualbelikan hasilnya buat pengurus itu untuk mereka bisa punya kas dan untuk dana operasional untuk pemenangan Ganjar, ya, supaya bisa mendatangi banyak masyarakat, memperkenalkan kinerja atau integritas hal yang positif yang Ganjar miliki,
kenapa harus pilih Ganjar, kenapa Ganjar kan begitu. Jadi mereka akan keliling di setiap kampungnya atau di setiap daerahnya, door to door, ya, door to door kepada masyarakat, menyampaikan kabar baik kenapa harus memilih pemimpin seperti Ganjar gitu. Saya rasa itu, dan semoga ini menjadi masukan juga bagi seluruh relawan, ya, yang asal katanya relawan itu adalah rela berkorban gitu, ya. Selain rela berkorban, dia kan punya hati untuk mendukung perubahan besar di Indonesia ini, memilih pemimpin yang berintegritas. Nah, tapi sangat disayangkan mereka terbentur untuk masalah operasionalnya, untuk menyampaikan door to door kepada masyarakat. Nah, jadi itulah solusi yang bisa saya berikan kepada pengurus MPG DKI Jakarta beserta dengan dalam jangka pendeknya beserta dengan pengurus cabang, kecamatan dan kelurahan. Ya, jadi kita akan Bu Dona, kemarin dalam pelantikan itu kan Pak Ganjar juga melakukan video call ya, Bu? Ya, betul. Nah, terus Ketua Dewan Penasehat ya, Bu? Iya. Pak Nana Nababan. Dan anggota Dewan Penasehat Pak Nixon Nababan ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, pesan-pesan beliau apa, Bu, untuk MPG DKI Jakarta ini, Bu? Pesan Pak Ganjar cuma satu yang perlu kita pertajam, fokus kepada pemenangan beliau, tidak terpengaruh oleh hoaks-hoaks yang beredar, ya. Jadi seperti ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kenali pemimpinmu, kenali siapa yang ingin kau pilih. Nah, kami akan membuat flyer, ya, 1 lembar saja yang berisi kenapa harus pilih Ganjar, why Ganjar. Nah, dengan kata-kata yang sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat di berbagai lapisan, ya, baik masyarakat yang latar belakang pendidikannya yang dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, semua bisa memahami atau mengenal lebih dekat dengan Ganjar melalui flyer tersebut, ya, karena di dalam flyer tersebut. Jadi biarlah hoaks yang beredar di masyarakat ini dapat terpendam begitu rupa, karena kita sudah bisa berdiri dengan teguh kepada kebenaran apa yang sudah Pak Ganjar lakukan, terobosan-terobosan apa yang sudah beliau lakukan selama ini sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saya rasa itu. Terima kasih banyak, Bu Dona, atas Ya. wawancaranya, Bu, ya. Terima kasih. Ya, Pak, kemudian sebagai Sekretaris MPG Jakarta Timur bisa disampaikan, Pak, mengapa MPG Jakarta Timur ini harus memenangkan Ganjar dalam pemilu nanti, Pak? Ya, memang dalam pengalaman di 2019 zamannya Jokowi kan kita kalah nih. Ya, memang kita agak berat juga untuk melangkah dalam pemenangan Pak Ganjar karena ya kita hasil 2019 itu, tapi kami sudah siap, termasuk pengurus sampai ke tingkat kelurahan sudah siap semua dalam konteks pemenangan Ganjar. Jadi kami di Timur memang serius dalam pemenangan tersebut. Dan program-program memang kami akan coba buat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang kami sudah lakukan adalah dalam waktu dekat ini MPG ini ikut berpartisipasi untuk kepentingan lingkungan. Yang memang sudah saya canangkan adalah aula. Ada di RW 3 Cipinang Melayu. Itu aja dulu. Mungkin ya dalam waktu dekat akan kita resmikan pembuatan aula tersebut supaya bisa layak dipakai oleh kepentingan masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri, Pak, sosok Pak Ganjar ini seperti apa, Pak? Dan kenapa harus kita pilih, Pak? Jadi antara calon yang dua
3 calon sekarang yang terbaik Pak Ganjar. Yang menurut saya memang dialah yang terbaik, yang benar-benar yang menjalankan dan meneruskan program Jokowi. Saya nggak percaya. Maka dari itu kami ikut bergabung MPG untuk pemenangannya. Nah, sudah sedang terbentuknya struktur dan lain-lainnya dan program-program jangka pendek maupun jangka selanjutnya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Nah, kepada relawan lainnya Pak, apa yang bisa disampaikan Pak untuk bisa bersama-sama serius nih menangkan Ganjar nih? Saya rasa saya berharap benar-benar relawan yang lain di luar MPG untuk benar-benar serius bisa bergandengan dalam konteks pemenangan, karena di Jakarta Timur ini memang ya 2019 kita kalah untuk Jokowi. Berat medannya Pak ya? Ya, maka dari itu ya kami ya serius, apalagi di dalam struktur kami kan ini gemuk dibandingkan relawan yang lain. Ya, itulah bentuk keseriusan kami MPG yang ada di Jakarta Timur. Oke, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya Pak ya. Oke. Ya, Siap. sebagai Sekretaris Wilayah MPG DKI Jakarta, Masyarakat Pendidikan Ganjar DKI Jakarta. Siap. Bagaimana Bang program-program MPG di dalam rangka memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 ini? Oke, kalau ke bidang internal sesuai dengan tadi Ketua Ibu Dona, sesuai programnya Ibu Dona. Kalau nanti untuk mendukung kemenangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden, kita berinteraksi langsung dengan TKN, tim pemenangan nasional, untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai, seimbang, yang sama seperti yang kira-kira mereka akan lakukan. Jadi ya jelas kita melakukan branding Pak Ganjar ke bawah gitu ya. Kita juga mungkin akan melakukan kegiatan yang modelnya seperti kegiatan sosial gitu. Tapi pada intinya kita akan support program yang dilakukan oleh TKN supaya bersinergi antara seluruh relawan gitu. Oke. Nah, bagaimana Bang sosok Pak Ganjar mata MPG DKI? Ya, Pak Ganjar sudah teruji sebagai anggota DPR selama 2 periode, kemudian gubernur selama 10 tahun. Kalau kita mau bicara mengenai prestasinya itu banyak sekali, mengurangi angka kemiskinan, program pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Kita lihat angka kemiskinan sana menurun, program kawasan industri yang membuat ekonomi semakin meningkat, dan banyak hal yang lainnya itu. Di Jawa Tengah sendiri selama 2 periode beliau memimpin ini, menurut Abang bagaimana Bang? Menurut saya, dan seperti kita lihat di berbagai survei ataupun penilaian, beliau banyak mendapatkan penghargaan sebagai gubernur terbaik, sebagai kepala daerah yang bisa menjadi panutan gitu. Nah, untuk nasional sendiri, Pak Ganjar ini seberapa yakin Abang bahwa Pak Ganjar ini bisa melanjutkan program-program dari Pak Jokowi? Ya, Pak Ganjar satu partai dengan Pak Jokowi. PD Perjuangan pasti mempunyai garis-garis dasar-dasar pembangunan program-programnya, karena mereka satu partai. Program-program Pak Jokowi akan diteruskan, dan bisa dilihat bahwa Pak Ganjar sudah berjanji untuk meneruskan program-program Pak Jokowi yang sudah bagus ini berjalan 10 tahun. Jadi sangat yakin Bang ya? Saya sangat yakin. Terima kasih, Oke, terima kasih Pak.